warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jtabahu lin-nubuwwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum bidatul ummah amma ba'da la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Habib Zainal Abidin bin Saqaf Ibn Al-Habib Qutbil Aus Abi Bakar As-Saqaf Habib Alwi bin Nuh Al-Haddad, semua para sahabat yang kami muliakan, para kiai, para tokoh, saudara kami Kiai Haji Abdul Salam Sohib, semua hadirin hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa, bisa ketemu, bisa silaturahim dalam rangka sholawatan bareng. Apa ini? Hanya menurut diwaca tulisan jambanan bersolawat. Anu dan ngapunten. Kalau niku nembe hasan-hasan niku kadang kalau sugi niku ada dua hal yang langsung mengenal saya. Yang pertama adalah ternyata memang kebetulan panjenengan tadi membawakan syair betapa beruntungnya kita menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya dosa kesalahan yang kita lakukan, Rasulullah selalu siap untuk kemudian menyelamatkan kita. Tapi yang membuat saya merasa dengan niwauan itu ngapunten sangat. Kalau itu nggih ngertos nek swanten jenengan eco niku ngertos kula. Nggih syahadah dengan ini. Tapi nembe niku kula sadar. Ternyata swanten jenengan niku eco banget panjenengan. Nggih. Aku sih kok mboten namung eco, mboten pancen eco banget. Terus aku kok suaranya gak enak ya. Kalau ini ada cili hati ya, kok suara aku gak enak ya. Tapi akhirnya kalau nembe muhasabah, nek pulau kali bolo-bolo ini suaranya sekarang ini enak, bahaya tuh. Karena belum tentu suara enak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang kayak saya ini kemudian tetes qasidah madaih sana ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira nek awakmu kok suaramu enak, sumpah bukan lapangan jambanan yang kami penuhi, tapi nggih, saya setuju. Banyak sebenarnya. Kalau malah emot sebuah hadis qudsi, inna min ibadi man luyu. Oh, Pak Banser, sampai niku kan lenggah Pak Banser. Kan banyak ibu-ibu yang pengen lihat Habib Bidin secara langsung. Cuma tutap tutupi. Kalau berarti ini kalau kecegat mobil Banser mungkin. Saya terus saya. Kenapa kita harus bersyukur dengan situasi yang kita miliki hari ini? Termasuk saya harus bersyukur kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkan suara saya seenak Habib Bidin. Karena ternyata saya jadi ingat ada sebuah hadis qudsi mengatakan inna min ibadi man la yuhsinu imanahu illa al-faqr wa in basattu lahu fasadahu dhalik. Jadi ada beberapa hamba
Ana wong iku pancen ditakdirno kere. Ana wong iku pancen takdire mlarat. Oh, wa in basattu lahu afsadahu dzalik. Kalau sampai oleh Allah Subhanahu wa taala diparingi rodok sugih, bisa-bisa kekayaan itu malah merusak. Jadi lamun awakmu wis ikhtiar model apa kok panggah kere, mungkin keremu kuwi melaratmu kuwi nyebabi awakmu diparingi kemudahan-kemudahan dalam ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cek teman-teman nolongsor yang mesti ngono. Tapi ya wa inna min ibadi man la yuhsinu imanahu illa al-ghina walau afqahtuhu la afsadahu dzalik. Tapi memang ada beberapa kaulane Allah Subhanahu wa taala itu ditakdirno sugih. Sebabnya lamun gak sugih iku malah rusak. Sing protes, sing demo nang pangeran, sing ora tampa kambek kodok dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Makanya yang kebetulan oleh Allah taala dikasih sedikit kecukupan, ora usah jumawa. Karena mungkin kecukupan itu senyababi awakmu jadi selamat di mimpi. Lamun awakmu sithik dicoba oleh pangeran geblak. Artinya kamu secara mental tidak memiliki kecukupan mental untuk bertahan dalam keimanan dan ketaatan ketika kamu mengalami masalah. Pun itu dawa itu, pokoknya terakhir ini mudabbiru ibadi, inni khabirun alim. Awake dhewe kabeh gak usah protes sampai keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kabeh wis ditata pangeran, ora usah kakean acara. Sing suarane penak ya muga-muga penake swara iku kanggo selawatan, kanggo adzan, kanggo qiraah, kanggo darus dan lain sebagainya. Sing dilelah gak penak ya sing iki wis ngrungokne ambek ngelem ngono to wis. Kok penak ya sebenarnya. Nek aku penak wis saeneke lagu gak apalno ya aku. Ngene iki malah gak apal aku. Tapi nek sak ono lagu wis apal kabeh aku. Ya wis biasa. Ya muga-muga awake kabeh ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawah kula niku ningali bolo-bolo dugi sak nang kathah iki gumun kula niku ya Allah. Umat Kanjeng Nabi akeh koyo ngene. Sing dianggep rodok kiai mawon koyo kula. Niku mawon nalika sowan mriki niku lenggah mriki langsung merasa ya Allah nyaman ya awake dhewe dadi umat Kanjeng Nabi. Insyaallah dosa-dosane awake dhewe kabeh di ngapura Allah taala. Sebab itu dawuh Syekh Abu Bakar Sato. Syekh Abu Bakar Sato itu adalah satu sanad di mana hampir semua pondok pesantren salaf yang ada di Jawa ini, bahkan di Nusantara ini bersambung ke sana. Beliau itu mengatakan aksiru as-salah alaiya. Beliau mengatakan dalam satu kitabnya, dawuhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru as-salah alaiya fa innaha. Coba aslinya nih, fa inna salah alaiya itu adalah tukaffiru adzambal adzim wa tahdi ila siratil mustaqim. Kita kabeh iku kudu rada sering-sering maca selawat ning kanjeng Nabi. Sebab maca selawat nang kanjeng Nabi itu punya kemampuan untuk menghapus dosa-dosa kita yang luar biasa besarnya, luar biasa banyaknya. Ya tenan iki. Awakmu iki dosane akeh wae. Namun lho cocok aku. Mergo al-i'tiraf bi dzambi iku awal taubah. Bagus sih lho, ngakoni dosa iku bagus. Kadang-kadang yo ono ngono kuwi. Apa meneh wis kok awake dhewe untuk setengah kiai ngene ku wangel kok ngakoni dosa. Padahal asli dosane luwih akeh. Lha teko kiai piye lho. Ya, bocah model kaya awakmu teko selawatan kiai gak teko maksudmu piye? Sembrono. Kowe takokmu tok wis kleru. Bocah bodoh. Tapi yo mergo bodoh kuwi pentinge nekani selawat yo. Nah, tenan iki. Mergo wong akeh dosane, akeh salahe, cik akeh bodhone kaya awake dhewe, iku penting iki. Malih ngene iki. Wonten juga hadis qudsi malih bahwa rawiya annahu idza kana yaumul qiyamah
wudi'at hasanatul mu'min wa sayyi'atuh. Sesuk nalika dina kiamat, sesuk kuwi suwe cian wong selawatan cik koyo ngene ramene yo. Insyaallah cik suwe kuwi. Pokok muga-muga Habib Bidin sehat. Sehat terus selawatan itu. Insyaallah kiamat cik wah suatu suwe lah pokoknya. Sah, kata Indonesia cik menarik tenang. Tapi suwe esuk nalika kiamat itu teko tenan. Itu kemudian dipaparkan semua kebaikan dan keburukan kita di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi aneh. Tebaan kita, kebaikan dan keburukan kita kira-kira di sisi Allah Subhanahu wa taala akeh ndi? Awakmu itu sering ndi nglakoni kesalahan kambek nderekne Mbah Habib Bidin sholawatan. Nderekne sholawat. Ya, gue juga bikin rokok ya kira-kira gue. Nah, aku sih nggak habaib. Bikin rokok kan. Lah kowe iki lho, selawatan sampe gede gak melu nyumbang. Sesane lah ya Rasulullah. Ya. Jadi ketika semua itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala jelas lah. Normalnya kita semua selalu lebih berat keburukan kita daripada kebaikan kita. Itu wis normal iku malahan. Tapi fatanzilu itu min indillahi bidun ala hasanati. Tahu-tahu ketika timbangan keburukan kita naik, mulai meningkat karena lebih banyak daripada kebaikan kita, tahu-tahu timbangan kebaikan kita itu disusul oleh beberapa lembar dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat putih, Fatarjuhu hasanatuhu ala sayyiati. Tahu-tahu langsung membuat timbangan kebaikan kita itu mengalahkan keburukan kita. Fayaqulullahu azza wa jal hadhihi salatu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bacaan salawat kamu kepada kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saqalat mizanak wa ja'altuha dhakhiratan lak. Inilah yang membuat timbangan amal kebaikan kita menjadi berat, menjadi berbobot, dan kemudian ini merupakan simpanan tabungan yang disimpan, yang ditaruh oleh Allah di sisinya. Nah, semoga memang kita ini benar-benar diberi istiqomahan dalam bersolawat. Penting itu, solawat itu penting. Dawi Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Jadi ada seorang ulama namanya Abdul Faraj Ibnul Jauzi mengatakan, Inna lil musallina ala sayyidil mursalin asyra karamat. Bagi orang yang istiqomah memperbanyak sholawat terhadap Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mesti duwe 10 keramat. Iki dawuh Abdul Faraj. Soalnya iki sholawat meneh tenang aku diluk tok iki. Pokoknya aku netepi timbalan menurut aku. Kalau niku asli timbali Habib Bidin itu nggih, kadang-kadang kalau engkel, kadang-kadang ya biasa mawon, misalnya panitia datang, Pak ojo aku Pak, aku anu. Tapi setelah saya paham, saya tahu bahwa Habib Bidin itu adalah cucu daripada Habib Abu Bakar, mulai wedi aku mulai wedi. Lah iki malah ditenan lagi, bahaya ini. Bahaya tenan ini. Lah biyen ya paham aku ya malah tapi gak medeni ngene iki. Jek iso keatasine mertua putus Habib Abu Bakar aku malah rada wedi tenan. Makane tadi kok mboten dalu. Tapi ya rungokno sih. Iki ngaji iki. Pentingnya awake dhewe dadi wong sing gelem lan saged maca sholawat ning Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mergo sholawat itu as-shalah ala nabi itu adalah satu takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh guru, tidak butuh mursyid, tidak butuh pembimbing, dan itu pasti nyampe. Makanya siapapun bisa. Artinya kan tidak semua orang punya kesempatan untuk kemudian mondok, ngaji, cedek ambil ulama. Makanya sholat penting. Siapa itu ngerti? Dawuh Abdul Faraj Ibnul Jauzi, ada 10 hal istimewa yang dimiliki oleh orang-orang yang istiqomah baca sholawat. Ihdahunna adalah sholatul azizil ghaffar, sholatul malikil ghaffar. Yang pertama adalah sholatul malikil ghaffar, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti turun kepada orang yang istiqomah baca sholawat. As-sholah itu cara Imam Bukhari, itu nek minallah, itu adalah ya Allah ya Rabb ya Karim as-sana
as-sanat alal musalla indal malaikah. Jadi kata Imam Bukhari, tapi lebih populer dari Imam Tirmidzi bahwa as-shalah minallah itu adalah rahmah, tapi minal malaikah itu adalah al-istighfar. Tapi cara Imam Bukhari, shalah minallah kepada hambanya itu adalah pujian yang luar biasa di hadapan para malaikat. Bayangno, ngatasi wong seragen bentuknya mek koyo ngene, terus dilempengkan ning ngarsane para malaikat. Yo, kayak bentuknya ngene iki lho. Kan yo jan aku dadi malaikat wis sedih aku dadi malaikat gak peh apa-apaan iki. Gak jelas koyo ngono kok dilempengi ya. Bayangkan, dipuji Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat karena kemauannya, kesiapannya untuk memperbanyak sholat. Yang kedua adalah itu tadi syafa'atun nabiyil muhtar, wasaniyah syafa'atun nabiyil muhtar. Karena kamu memperbanyak sholawat pasti akan dijangkau oleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti kuwi lawang kanjeng Nabi dhewe dawuh, man shalla alayya asyran hina yusbih wa asyran hina yumsi adrakathu syafa'atu yaumil qiyamah. Sampe niku cukup gak usah ngenteni Habibidin, iku mesti setahun pindho, setahun ping 3 maksimal iku nang sagen. Tapi awakmu ben iso tang itu mari salat sedhira mek mlaku balik nang omah, mulai ke masjid utawa mulai ke musala nang omah maca sholawat wae ping 10, engko mari asaran maca ping 10, pasti akan dijangkau oleh syafaat bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari kanjeng Nabi, Yang ketiga adalah al-ittida' bil azizil ghafar wal malaikatil abrar. Apapun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa yang kamu lakukan ini mengikuti plagiat kepada apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat al-abrar. Yang keempat adalah mahwul khataya wal auzar. Mahwul khataya wal auzar. Arabiah itu adalah mukhalafatul munafiqina wal kufar. Hanya orang munafik dan orang-orang yang tidak mengimani Allah dan Rasulullah yang tidak siap untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga awakmu bentuknya kaya apa, modelnya kaya apa, kelakuanmu kaya apa, anggere jek sholawat iki jek santri. Intine ngono iki. Pokok awakmu jek gelem teko nalika Mbah Habib Syekh, Mbah Habib Bidin, yang gak celok kadune Mbah itu bener apa nggih? Mboten apa aman ya. Mboten apa-apa. Bukan karena usianya. Lho tenang. Al-aqil la yuqasu bil umri, Pak. Bahwa kualitas seseorang tidak bisa ditentukan oleh usia. Lo tenang nih. Fakam min kabirin, fakam min sahirin idza takallama ansatalahu sighar. Ansatalahu kibar. Berapa banyak orang-orang yang masih muda secara usia, tapi ketika ngomong yang tua-tua terpaksa harus diam tunduk mendengarkan. Tapi wakam min kabirin idza takallama ansatalahu dhahikalahul kibar. Dhahikalahul sighar. Dhahika lahu sighar wa kam min kabirin idza takallama dhahika lahu sighar. Berapa banyak orang yang sudah sepuh-sepuh, orang tua ketika ngomong ditertawakan anak-anak. Artinya saya matur beliau Mbah Habib Bidin ini bukan karena beliau usia sepuh, cik nompol Mbah Habib Bidin ini. Belum gagah masalah ini. Somate akeh gua ada mantune Mbah Habib Lutfi, putune Mbah Bakar, wong kabeh jan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bayo. Terus awake dhewe ngomong kon teko tok terus gak disafaati ngono kan ya mengecewakan. Lah iya ta. Mukhalafatul munafiqin wal kufar yang keempat. Artinya menunjukkan kesantrian kita dengan kesiapan kita untuk terus membaca sholawat dan ikut meramaikan sholawat-sholawat dimanapun berada. Yang kelima ya tadi itu mahwul khataya wal auzar. Mahwul khataya wal auzar. Dosane awake dhewe kabeh wis piye to, Pak? Mesti di sepuro oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatis shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Positif gue wis gak usah mamang-mamang awakmu. Gak usah ragu, gak usah panik.
Kanjeng Nabi loh Pak Muslim. Super pusat. Beberapa hari ini, beberapa minggu ini mulai terkenal namanya, apa namanya tadi itu? Dekengan pusat. Kalau yang dimaksud itu adalah perorangan dan bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas keliru. Yang membuat kita bisa percaya diri seperti ini tentang masa depan kita, bukan hanya di dunia ini, bahkan di akhirat nanti, adalah ketika sandaran kita adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang dimaksud dengan pusat selain makhluk, berarti itu adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun di antara kita yang layak untuk menjadi pusatnya siapapun. Tidak ada. Gak wani, nyafaati bedindang sakmene aja gak ngatasi Pak. Aku wis melu madhab Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, nafsi. Merihatin naki ingsun ngawa ingsun gak melu terserah. Gus, niku lho yen follower jenengan gak duwe akun aku. Sing duwe Habibudin gak melu aku. Boten niku riyen jamaah jenengan Gus, niku riyen derek jenengan gak. Niku santri jenengan gak iso, santri mbah iku duduk santri ku aku. Santri mbah ku santri bapakku duduk santri gak melu-melu pokok dan selamatno aku Pak, selamatno aku langsung. Gak melu-melu. Berikutnya adalah tanwirul dhawahir wal asrar. Selain karena sholawat itu mampu membuat hati kita terang, tapi mampu membuat wajah kita juga terang. Mohon maaf ya, bagi siapapun yang suka apa itu namanya perawatan, jadi nanti perawatan tuh. Iya. Karena kalau lagi, Mbak Habibudin padahal nggak wajah. Mening. Aku langsung paham masa mening. Masih yang nggak pakai aneh bahasa mening. Mereka di kitab yang lain, Abdul Faraj Ibnu Jauzi itu mengatakan bahwa idza aradallahu bi 'abdin khaira yassara lisanahu 'ala shalah 'ala nabi. Kalau memang kamu itu nasibnya baik, mulai di dunia ini sampai nanti di akhirat, pasti Allah Ta'ala akan takdirkan kamu untuk mudah membaca sholawat. Tapi wa idza aradallahu bi 'abdin syarra, langsung habasa lisanahu 'an shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kamu itu nasibnya sial, pasti akan dibuat sulit untuk ikut sholawatan atau ikut membaca sholawat kepada baginda Nabi. Niku pun gawan nih. Pun niku ya dawa pisan kitab iku. Aku mek eling arep tok suwe dawa sampai nang ngesor iku kama anna shalah tunawwirul qulub fa innaha tunawwirud dhawahir. Sebagaimana sholat punya kemampuan untuk menerangkan hati kita, tapi sholat juga mampu menerangkan wajah kita. Jadi ini awakmu wajahnya kok butek, ora patek glowing. Potensi paling tinggi menurut kitab-kitab yang kita miliki adalah kamu kurang baca sholawat. Itulah kenapa kemudian para habaib, para ulama, para kiai rata-rata wajah padan-padan. Aku loh setengah kiai ya lumayan. Musuh awakmu jajan. Awakmu mbak aku podo, kowe tujuan ini kan Nabi kula dugi sholawatan. Pokoknya kula mbijing dengan syafaati. Mengono tas niki. Wis ora butuh liyane awake dhewe. Kula niku dengan syafaati. Mulai tentunya niki sampai mbijing tengah akhirat. Ya kan niku. Sembarang kali ini butuh syafaat loh, butuh kanjeng Nabi tenan. Orang mungkin orang, semuanya itu. Kamu itu kalau ada kesulitan tolong. Mergo wasabi'ah. Manfaat berikutnya atau keramat berikutnya adalah qada'ul hawaij wal autar. Qada'ul hawaij wal autar. Semua kebutuhan kita, harapan dan cita-cita kita akan sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang menyampaikan adalah Rasulullah. Dan kapan Rasulullah menyampaikan itu? Ya ketika kenal dengan kita. Karena kan Nabi piyambak ya dakwah, aku gak kenal dengan umat-umat setelah ini kecuali atas sholawatnya kepadaku. Gitu. Saya ini tidak kenal dengan umat saya setelah ini kecuali karena bacaan sholawatnya kepadaku. Makanya selama kamu gak dikenal kanjeng Nabi, jangan
Harap kamu kemudian mendapatkan kemudahan dari Allah yang menjadi kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kenal sih, aku lho ben cedek ambek Habib Bidin lho, sing gak kenali saudara Huda. Ndi menusane? Iya. Oh sakit lah, mumpung sehat lah. Mumpung sehat. Ini saudara Huda. Ya tapi kula gak wani gojloki saudara Huda. Mergo jenenge niku sami kali bapak kula lho. Nggih. Betul wani kula. Yes. Gak kon ganti jenenge saudara opo lah kok sih Huda padahal kan kajian tadi udah tahu assalamatu ala man ittaba'al huda lek pengen selamat melu Pak Huda ini lah mesti kan mesti ya wah kan dia bahaya tenan ya kalau saya sakit aduh muga-muga sehat lah kemudian karomah berikutnya adalah kita ini dipastikan masuk surga. Di barakati shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga, wis to. Bocah surga ku gak kangelan mlebokne wong-wong melas kaya awakmu ngene iki. Lho, pancen jatahe wong surga iku jatah melas kok. Malah sing gagah-gagah itu rada angel mlebu surga. Lek sembentuk butek-butek gak jelas ngene iki. Wis awake iku surga. Awake tenan, awake butek bodoh, masyaallah. Wah yang tenang, mereka aksaru ahli jannah al-bulu. Rata-rata penghuni surga itu adalah orang yang bodoh-bodoh. Tapi salah paham gue, akhirnya jadi dianggap goblok sendiri kan. Tapi bodoh akan urusan-urusan kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, ini malam apa ini mau? Malam Kamis, bayangin. Coba aku santri, malam Kamis ini adalah malam minggu kita. Harusnya orang itu kalau malam liburan harusnya cari hiburan. Iki lo malah sholawatan, bayang. Karena di otak kita tidak ada tahu kecuali tempat sholawat. Karena lo kan kudunya kalau duit cek enam, cek semangat, cek sehat, atau duit sangu. Harusnya tidak tempat seperti ini yang kita datangi. Tapi karena kita adalah al-bulu, orang yang gak ngerti dengan hiburan dan kebahagiaan kecuali membaca, mendengarkan sholawat terhadap Kanjeng Nabi. Penghuni surga sing paling akeh yo modele ngene iki. Wis malas iki. Wis kafe-kafe nang modele ombenane wis teh ngono kae. Sing sedelokane sedelok ping 3 ngono kuwi ya. Wis penghuni surga tenan iki lho, positif itu. Loh, tenan orang yang tahan banting yang tahes benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keridhaan. Ngeten iki, sedotan seblot ping 7 lho pangkat diombe. Jajal wong-wong sing ribet ngono kae, kau ribet sedotane kudu piye, opo wis uang mlebu surga ngono kuwi. Wong dhewe ning donya wis ngisap wong pirang-pirang, akhirat mesti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sak abot-abote. Lah iki lolos ngene iki. Lolos positif kuwi. Iku ya tapi tukono kuwi. Ngomong tok kowe iki. Wis selawatan sangu wae kowe iki. Masyaallah. Wah, gini. Umat Kanjeng Nabi, bondo nekat. Kalau tasik emot, ini kelingan. Kalau tasik emot, suatu ketika saya itu baca status dari satu ustaz dari Pondok Liraboyo. Kalau pertama kali ini gue muskil, karena kali kalau mau coba status itu tulisannya nyata. Tolonglah teman-teman santri, jangan terlalu memberatkan Rasulullah untuk nyafaati kalian. Kalau batamanku rotok muslim, akhirnya suwi-suwi, kalau itu mulai sadar, memang Kanjeng Nabi yang membuat Kanjeng Nabi itu lama tidak segera masuk surga, padahal Kanjeng Nabi adalah pembuka pintunya. Itu adalah karena harus menolong bocah-bocah seragen semodelnya ngitanya ini. Loh, iya positif Bu. Memang begitu. Karena Kanjeng Nabi itu memang selalu diingatkan oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang masih ada keimanan dalam hatinya, itu tolong diangkat. Siapapun yang masih ada keyakinan kepada Allah dan Rasulullah dan apapun yang beliau bawa, itu tolong diangkat dari neraka. Dan itu sangat merepotkan. Harusnya Kanjeng Nabi sebagai orang yang kita sandari, harusnya dia masuk pertama kali dan menikmati itu semua pertama kali. Tapi prakteknya tidak nulungi bedidang itu nih. Ya Allah, sami kali jenengan lek jenengan jamaah tambah kata, waduh penggawean dan tambah kata di PS itu pun cekapnya ternyata niki mohon pun bentuk kata-kata dengan ya niki pun terus itu dijauhkan dari api neraka,
Tapi dalilnya dijauhkan dari api neraka itu sailengku man shalla alayya kulla yawmin alfa marrah gitu lagi man shalla alayya kulla yawmin alfa marrah tazahzahatin nar khamsami'ati am masirata khamsimi'ati am. Kalau ada man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marrah tazahzahatin nar masirata khamsimi'ati am. Nek enek bocah sragen setiap hari siap melakukan atau membaca sholawat 100 kali. Ping 100 gak kakek cepet kuwi ambek mau tinggal ngowah nontok bar kuwi. Sallallahu alaihi wasallam gak suwi positif kuwi cepet itu walaupun awakmu wis biasa lisan kamu sudah mulai ringan untuk mengucapkan itu tidak lama per hari berarti jarak antara kamu dan neraka itu menjauh dengan jarak 500 tahun. Kemudian kalau yang apa namanya yang saya maksud tadi, kalau yang alfa am itu malah ngeri lagi. Man shalla alayya alfa marrah kulla yaumin itu lam yamut hatta ra'a maq'adahu minal jannah. Pokok awakmu kok gelem sedina maca selawat ping 1000. Wah itu rada akeh lagi lek 1000 kuwi. 1000 kuwi lek modele kaya awakmu ya rada abot. Lek modele kaya Mbah Habib Bidin ya enteng-enteng ae. Tapi nek kaya modele awakmu 1000 iki bayo kamu sedekah 1000 ning Rasulullah. Awakmu lho ngetokne dhuwit 1000 ning Rasulullah. Saya sak pak agane 14.000. Malah kak dhewe sedekah karek 2000 lah ya sawi ning kok tak sedekah rokok aku. Lek modele awakmu berat iki. Tapi kalau kamu siap untuk baca sholawat 1000 setiap hari, kamu tidak akan pernah mati sebelum kamu mampu melihat tempat kamu besok di surga. Amin. Ya cuman amin lakonono blok, amin. Tutup blok. Malah sendongane kowe iku lho sapa iki cerita. Ngaji kok amin ngene lho. Iki lho wong NU sing mlaku ning ngene kiai sowan habaib tujuane gak ngaji tapi tujuane tabarukan. Wah ayo dawa uripe mek kewaken berkat kok wis ngene iki. Paling ngaji malah amin lakonono amin. Wis ora kesel wis mulai kesel wis pokoke muga-muga awake kabeh ditegir. Wis pokoke muga-muga awake kabeh ditegir iso maca selawat ning Kanjeng Nabi. Iso demen, iso adem, iso ayem nalika maca selawat ning Kanjeng Nabi. Muga-muga diparingi padan bar selawatan ngene iki. Lha tenan iki Pak, muga-muga selawatan kados ngeten iki kados sing wonten akan Habib Bidin dengan Az-Zahirnya. Az-Zahir itu namanya sami kali Bidan Perso gitu ya. Pondok di rumah kami itu namanya Az-Zahir. Sama. Dan saya juga belum bayar royalti atau malah Habib Bidin yang belum bayar royalti. Karena saya mikir Zahirul Falah di Pondok Pelosok sana dengan Az-Zahir sholawat hadrah ini dulu mana? Kalau yang lebih dulu kan harusnya bayar royalti. Ini masalah hak cipta dong, saya setuju. Ampun gak ada perasaan berkomunikasi, saya setuju. Lagi itu, ya banyak jodoh biasa. Aku memang bikin untuk jodoh. Waktu al-arwahi junudul mujannada. Famat arafa minha talaf, famat tanakara minha ikhtalaf. Kan yang kadung cocok. Muga-muga jodoh itu awal dia bikin orang yang gini toh. Tapi sesuk sampai suaranya Allah Subhanahu wa taala. Dan muga-muga Zahir ini dengan adanya Zahir ini muga-muga awal BKP sebagai anak bangsa benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang menarik, memiliki akhlakul karimah, memiliki karakter yang baik, memiliki kemauan untuk ikut mewarnai bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Muga-muga BKP rukun di bawah kata sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun itu penting Pak, tenan nih. Rukun itu penting. Sama nih gue pengen rukun. Oh saya tidak ngurusi wong liya. Bangun dari diri kita sendiri. Maka coba Imam Ghazali, al-ulfah itu samratul husnul khuluq. Wa tafarruq itu samratul su'il khuluq. Kerukunan itu adalah buah daripada budi pekerti yang baik. Dan pertikaian, permusuhan, ketidakcocokan itu adalah buah daripada budi pekerti yang kurang baik. Fa husnul khuluq yujibu at-tahaba wa ta'alufa wa tawafuq. Kalau masing-masing dari kita sebagai anak bangsa sesama anak bangsa memiliki budi pekerti yang baik, pasti akan tumbuh saling cinta. Saling cinta
Sampeyan kudu ngerti ya, saling cinta itu penting. Awakmu cinta kambek iki Zahirat mania iki ora blok, ora maksudnya iki saling memiliki kepedulian. Kowe gayamu pamite selawatan tapi bare terus bocah kualat tenan. Kak dongakno kualat tenan. Yakin? Kampus ya? Ojo. Sesuk ae. Akhirnya sesuk ini wis wayahe awakmu tak aku, wayahe awakmu omah-omah, wayahe awakmu toto monggo. Saiki gak usah. Wis to, tinggalan selawat ya, beres. Abdullah bin Ubay. Ubay bin Ka'ab kan atas dawuh kali kanjeng Nabi. Nalika dawuhne ini uksiru as-shalah alaika fakam aj'alu sholati lak ya Rasulullah. Kanjeng Nabi kan dawuh terserah. Kula niku sering selawat datang panjenengan kanjeng Nabi. Sebaiknya saya ini berapa kali atau saya jadikan berapa persen wiridan saya untuk baca selawat itu. Kanjeng Nabi dawuh masyita. Apakah seperempat, apakah separuh, apakah 70%, terserah masyita. In zita fahuwa khairul lak. Itu kan dari kanjeng Nabi. In zita fahuwa khairul lak. Kalau begitu saya tidak akan punya wiridan apapun kecuali baca selawat terhadapmu. Kanjeng Nabi dawuh idan kalau memang itu kamu laksanakan tukfahammak wa yufar dambuk. Tukfahammak wa yufar dambuk. Wes ta lali. Pokok awakmu saged maca selawat. Halah, jangankan uang, jangankan hanya mbak-mbak iki. Teko dhewe. Kok kowe kangelan golek jodoh, iling-ilingan omonganku iki. Mergo awakmu kurang maca selawat ning kanjeng Nabi. Nek awakmu saged maca selawat, wis ta lah, awakmu ngowah ning omah. Teko to. Ora usah tetep butuh sekal, malah nelongso kowe. Wis to. Karena apa? Nafsumu akan menggiring kamu untuk kemudian memiliki ketertarikan terhadap orang yang sama sekali tidak pantas untuk kamu miliki. Jelas awakmu kan gak patek ngoco. Wah kok gini ya Allah, gue model mana, munggah mana, boleh, enak sing model ini mana, gak tinggalan sholawat teko dhewe, jodoh terbaik kiriman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantep lo ngono kuwi, mantep kok juga mantep, mbak bakal jali, mbak yang ngono, oh sahanane ho plata ploto. Awakmu kuwi zahirat mania. Kamu itu adalah santri-santrinya pengikutnya Habib Bidin. Gak usah aneh-aneh ngono kuwi. Awakmu kuwi duduk biduan yang harus mendapatkan undangan. Tidak. Sudahlah. Harus kamu tutup serapi mungkin keistimewaan yang kamu miliki supaya datang laki-laki terbaik kiriman Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ngono, ojo uang gerang-gerang ae. Lah Masya Allah, kalau nunggu pun saja bahwa jodoh yang datang kepada kita menyesuaikan kepantasan kita. Hari ini pantaskan dulu diri kita untuk kemudian mendapatkan jodoh yang terbaik sesuai harapan kita. Oh, kamu gak pantas plus, bentukmu, aku sudah di cawe itu nyawa wajahmu, plus gak yakin plus. Plus, bentuk saya udah yakin ini. Lah aku meneh wong tua sing mau dodok lawangin dulu. Iya. Lah tapi nek modelnya ngeten iki ya kayak mursyid iki ya dah. Ya memang tetap gak pantas ae, tapi loh, tapi ketika kemudian tuan rumahnya beliau yang memiliki anak gadis tahu bahwa ini adalah penderek Mbah Habib Bidin, mursyidnya Habib Bidin, ya wis salah. Jangankan kopi, jangankan sarapan, liyanin sih disuguhni ning awakmu wis mesti. Lah positif gue, positif itu tenang ya. Bismillah. Muga-muga kabeh bawa kayak selawat itu kepada aku dengan agung, buat dari sedaya mawon khusus Habib Bidin, Habib Alwi dalam ngapun dengan agung. Yang kabeh pangestu mugi-mugi kita sedaya pinaringan taufik hidayah inayah, lan mugi-mugi guru-guru kita, para masyayikh kita tansah sehat. Bib, kula nyuwun tulung ati sangat niki marosipah kula kan nyandang gerah. Umi marosipah kula nyandang gerah panjenengan tungaaken panjenengan Fatihah. Asmaul ini jamilah mungkin kita sampai naringan sehat karena kita ini penting membutuhkan sesuatu kesepuan gitu. Boleh semua nom modelnya ke awal dewi ke salam rusak agama tenan yakin rusak agama. Muga-muga sepuh-sepuh tansah di syukur bi Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten agung akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau
guru kita akhina Gus Kautsar yang telah